Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kita mungkin pernah mendengar lagu lama mengatakan, kerja buat Tuhan manisi, dipanggil oleh Tuhan manisi, melayani Tuhan selalu manisi. Kadangkala lagu ini bisa membangkitkan semangat orang untuk melayani, tetapi di dalamnya kita juga jangan sampai lupa bahwa melayani Tuhan itu memang manis, melayani Tuhan memang indah, melayani Tuhan itu memang sebuah kehormatan, bahwa kita bisa melayani Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, Raja segala raja. Satu kebanggaan kita bisa melayani Dia. Tetapi di pihak yang lain mungkin harus diingatkan juga bahwa melayani Tuhan seringkali kita akan menghadapi tantangan, masalah, kesulitan, bahkan tidak jarang penderitaan. Dan hal ini harus juga dinyatakan sebelum kita masuk di dalam pelayanan, untuk kita disadarkan bahwa melayani Tuhan memang manis, melayani Tuhan memang indah. Tetapi di dalam kita melayani Tuhan, kita akan menghadapi hal-hal seperti ini, supaya jangan nanti kita di tengah jalan pelayanan kita menjadi kecewa, bahkan tidak jarang bisa meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam hal ini Rasul Paulus menyatakan bahwa dia bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menguatkan dia. Artinya dia memberitahukan bahwa di dalam dia melayani Tuhan, dia banyak mengalami kesulitan dan masalah. Tetapi di dalam kesulitan dan masalah yang dia hadapi, ada Tuhan yang selalu menguatkan dia, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, menyatakan kebaikan di dalam apa yang dia jalani dalam hidupnya, sehingga dia bisa kuat menghadapi seluruh tantangan, masalah, kesulitan, dan apa yang ada di depannya, mungkin itu penderitaan. Dan dia pun mau nyatakan bahwa oleh karena Tuhan senantiasa menguatkan dia yang membuat dia bisa setia. Dengan kata lain, dia setia itu bukan karena kekuatannya, bukan karena dia saleh, tapi dia boleh tetap setia itu karena Tuhan menguatkan dia. Dan lebih lanjut lagi dia mau nyatakan bahwa pelayanan yang dia sekarang emban pun adalah Tuhan yang memberi. Dengan kata lain ini juga mengingatkan kita untuk kita di dalam pelayanan jangan kita buat main-main. Karena apa yang kita kerjakan ini adalah tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita lakukan dengan sebaik mungkin, yang dimana kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan lebih lanjut lagi dia menyaksikan akan kehidupannya dulu. Dia menyatakan bahwa dulu dia adalah penghujat, dia adalah penganiaya, bahkan dia mengatakan dia adalah orang ganas. Dia menyatakan demikian untuk mengingatkan betapa kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan. Dia adalah orang jahat, dia adalah seorang pendosa, bahkan pendosa besar, tetapi Tuhan berbelas kasihan kepada dia dan mengampuni dia, bahkan menyelamatkan dia. Dia mengatakan dia adalah penghujat,
Artinya dia adalah orang yang menghujat Tuhan. Dia mungkin mencela Tuhan, dia menjelek-jelekkan Tuhan, dia memaki Tuhan dan menyatakan sesuatu yang tidak baik tentang Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Firman Tuhan juga mengatakan dia adalah penganiaya jemaat. Itu dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3, Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 4. Ada banyak lagi ayat-ayat menceritakan bagaimana dia sebagai seorang penganiaya jemaat. Dengan kuasa daripada imam-imam, dia menangkapi orang-orang percaya. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3, dia mendatangi rumah-rumah orang percaya. Dia menangkapi mereka, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka dilemparkan ke dalam penjara. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang keempat, dia menyaksikan bahwa dia adalah penganiaya jemaat yang menganiaya mereka. Dia bukan hanya sekedar menangkap mereka dan melemparkan mereka ke dalam penjara, tapi firman Tuhan katakan dia menganiaya mereka sampai mati. Dengan kata lain, dia menyiksa mereka sedemikian rupa sampai mati. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Ini adalah dosa yang besar. Tapi kita melihat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar bagi dia. Tuhan berbelas kasihan kepada dia, sehingga Tuhan memanggil dia, menyatakan diri kepada dia, dan akhirnya dia boleh percaya kepada Kristus, dan akhirnya dia boleh memperoleh keselamatan yang kekal. Dia mengatakan dia mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan karena dia melakukan itu tanpa pengetahuan atau di luar iman. Apa maksudnya dia menyatakan begitu? Apakah artinya karena dia melakukan itu tanpa pengetahuan, yang dia lakukan itu di luar iman, bahwa perbuatan itu dinyatakan bukan sebuah kejahatan, dinyatakan bukan sebuah dosa? Tentu bukan begitu. Tetap apa yang dia lakukan itu sebuah kejahatan besar, sebuah dosa yang besar di hadapan Tuhan, suatu dosa yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia melakukan kejahatan yang begitu rupa di hadapan Allah. Tetapi dia mau menyatakan demikian adalah untuk menunjukkan bahwa dia melakukan itu sebelum dia percaya kepada Tuhan. Artinya kalau dia melakukan itu tak kala dia sudah percaya kepada Tuhan, dia menghujat Tuhan, dia menganiaya jemaat seperti yang sudah dia lakukan, maka dosanya itu sudah masuk dalam kategori menghujat Roh Kudus. Orang yang menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Tetapi dia melakukannya itu di luar Tuhan, tanpa pengetahuan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan berbelas kasihan. Walaupun dosa dan kejahatan yang begitu besar, Tuhan mau berbelas kasihan, mengampuni dia, bahkan akhirnya membawa dia memperoleh keselamatan yang kekal. Karena Kristus yang datang ke dalam dunia itu telah menderita dan mati bagi dosa-dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebelum dia percaya kepada Tuhan itu. Tuhan telah mati bagi dia, dosanya sudah dihapuskan, sehingga dia boleh memperoleh keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Dan tidak berhenti di situ saja. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa di dalamnya belas kasihan Tuhan itu begitu limpah, di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan melimpahkan karunia begitu besar kepada dia di dalam iman dan kasih, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, setelah dia diselamatkan, Tuhan pun mengubah hidupnya. Inilah anugerah Tuhan. Setelah dia memperoleh keselamatan, Tuhan mengubah hidupnya. Dia yang tadi adalah seorang penjahat, dia adalah seorang yang berdosa besar, Tuhan ubahkan dia menjadi orang yang mempunyai iman, orang yang mempunyai kasih. Oleh karena pembentukan yang Tuhan karyakan dalam hidupnya, dia menjadi ciptaan baru, dan melalui ciptaan baru Tuhan karyakan dalam hidupnya untuk dia boleh menjadi orang yang beriman, orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan, yang dia bisa berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan lebih jauh lagi kita melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan perkataan ini benar dan patut diterima
sepenuhnya. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Satu hal yang penting dia mau nyatakan, bahwa hal ini adalah, perkataannya ini adalah benar, dan tidak hanya benar, tapi dia mengatakan sepatutnya, haruslah diterima sepenuhnya. Ini penting. Karena kadangkala ada orang yang bisa menerima perkataan Tuhan. Mereka bisa menerima firman Tuhan. Mereka bisa menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah benar. Tetapi malangnya mereka tidak bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Mereka mengajar pengajaran Tuhan dan mereka mengambilnya menjadi prinsip hidupnya, tetapi seumur hidup mereka tidak bisa percaya kepada Tuhan. Ada yang memberikan alasan bahwa orang Kristen memberikan contoh yang tidak baik, oleh sebab itu dia tidak mau percaya kepada Tuhan oleh karena sikap orang Kristen seperti itu. Tetapi apapun itu, apa yang dia lakukan akhirnya membuat dia tidak mendapatkan anugerah keselamatan itu, kasih karunia Tuhan yang limpah di dalam hidupnya. Tetapi inilah bahagia dia, karena dia ada di luar Kristus. Dan lebih lanjut lagi kita melihat bahwa dia menyatakan bahwa di antara mereka akulah orang yang paling berdosa. Kenapa dia menyatakan bahwa di antara mereka akulah yang paling berdosa? Apa ini perkataan sindiran kepada orang Efesus? Karena kita tahu bahwa Timotius yang dikirim surat itu melayani di kota Efesus. Apakah dia sedang menyindir orang-orang Efesus, jemaat di Efesus? Bukan. Dan kalau kita perhatikan, apakah dia di sini sedang bicara tentang masa lalunya adalah orang yang paling berdosa? Memang dia menyatakan demikian. Tapi untuk tata bahasa yang dia pergunakan di dalam ayat ini, yang mengatakan di antara mereka akulah yang paling berdosa, kita dapatkan dia menyatakan apa yang dia nyatakan ini adalah saat ini, I am, aku sekarang ini adalah orang yang paling berdosa di antara mereka. Apa maksud Rasul Paulus? Padahal di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dia menyatakan, ikutilah teladanku, karena dia di dalam pertolongan Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang berkenan pada Tuhan. Oleh sebab itu dia menyatakan untuk jemaat di Filipi mengikuti teladannya. Tapi mengapa di dalam ayat ini mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling berdosa? Sepertinya berlawanan, tapi tidak sedemikian. Tetapi inilah orang yang sudah semakin mengenal Tuhan yang begitu rupa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang esa, yang maha kudus. Tak kala dia mengenal Allah yang maha kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan, membawa dia dalam satu kesadaran bahwa dia adalah orang yang berdosa, bahkan berdosa besar. Tak kala dia melihat kekudusan Allah, dia merasakan dirinya adalah orang yang paling berdosa besar. Tapi dia tahu dia boleh diselamatkan, bukan karena dia kuat, bukan karena dia saleh, tapi dia boleh memperoleh keselamatan itu karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan dalam hidupnya, bukan karena kuat dan gagahnya. Dia dikatakan akulah orang berdosa, yang membawa dia dalam hidupnya ada kegentaran, takut. Bukan takut seperti dia takut pada hantu, bukan. Tetapi gentar dan takut akan kemahakudusan Allah, kemahakuasaan Allah, sehingga membuat dia semakin mengandalkan Tuhan, semakin hidup bagaimana untuk berkenan pada Tuhan di dalam hidupnya. Ada kegentaran begitu rupa, membuat dia semakin mendekat pada Tuhan, untuk dia semakin mengagungkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan bagian kedua juga, dengan adanya hati seperti itu, membuat dia menjadi orang yang rendah hati. Dan yang ketiga adalah membuat dia dalam hidupnya ada belas kasihan yang besar pada orang lain, karena dia menyadari bagaimana manusia di hadapan Tuhan. Inilah kita melihat keindahan daripada firman Tuhan ini. Dan lebih jauh lagi dia mau nyatakan bahwa bagaimana dia di dalam ayat yang ke-16 kita melihat dia menyatakan bahwa dia adalah orang yang paling berdosa,
orang yang paling berdosa, orang yang jahat ini, Tuhan pun mau berbelas kasihan dan menolong, bahkan mengampuni dan memberikan keselamatan kepada dia. Dan inilah menjadi contoh bagaimana orang-orang selanjutnya. Seberapapun besarmu, seberapapun besar kejahatan dan dosa yang engkau lakukan, tak kala engkau datang kepada Tuhan untuk percaya kepada Tuhan, maka dosamu akan dihapuskan. Engkau akan mendapatkan belas kasihan daripadanya. Engkau akan diampuni, disucikan, bahkan memperoleh keselamatan. Dan lebih jauh daripada itu, seperti dia, Tuhan juga akan mengubah hidup orang yang percaya itu. Semakin beriman, semakin mengenal Tuhan. Dan dalam hatinya, dalam hidupnya, oleh karena kasih karunia Tuhan, muncullah hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama. Dan dengan demikian dia boleh mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di hidupnya akan penuhlah berkat Tuhan untuk dia semakin menjadi berkat. Dan terakhir, dia memberikan satu doksologi. Segala hormat, kemuliaan, bahkan puji kita peruntukkan bagi Tuhan. Inilah yang dia nyatakan, bahwa kita bisa berbuat, kita bisa setia, kita bisa melayani Tuhan. Itu semuanya karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang menguatkan, karena Tuhan yang mengubah, karena Tuhan yang telah mencurahkan kasih karunia yang begitu besar bagi kita. Oleh sebab itu, tak kala kita melakukan segala sesuatu yang mendatangkan mungkin hal yang besar, ingat, itu semua dari Tuhan. Oleh sebab itu, membuat kita menyerahkan semuanya itu bagi hormat dan kemuliaan namanya. Dan hidup kita pun kita peruntukkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Allah yang kekal, Allah yang esa, Allah yang maha kuasa, Allah yang kudus itu, biarlah segala hormat, kemuliaan kita peruntukkan bagi Dia. Amin.